Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, semoga kalian tetap sehat, semangat ya. Jumpa lagi belajar fisika bersama Penusam, gelombang bunyi dan cahaya, bukan bumi. Oke. Refleksinya tadi sudah Bapak 10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Melaksanakan percobaan gelombang bunyi dan atau cahaya. Kan ada 4 pertemuan ini. Ya, padat. Pertemuan 1 ini tentang bunyi, yang ini dan ini tentang bunyi. Yang ini tentang cahaya. Yang akan kita diskusikan pertemuan 1 ini sifat gelombang bunyi, peristiwa pemantulan, peristiwa interferensi, dan nada dawai atau gitar. Ya. Pertemuan kedua nanti organa, intensitas dan taraf serta efek Doppler. Ini bunyi ini selesai. Berikutnya nanti sifat gelombang cahaya, kita bicara tentang dispersi, interferensi. Pertemuan berikutnya adalah difraksi, celah ganda, dan kisi dan polarisasi. Jadi ini tentang cahaya. Sifat cahaya yang kita dalami lagi, yang sebelumnya sudah ditampilkan melalui simulasi PET. Ya. Ini contoh bunyi yang benda yang menghasilkan bunyi. Ya. Ini kan bawah palu. Yang di atas apa ya? Ada yang tahu? Itu garpu tala bukan sih? Betul ya, garpu tala. Iya, garpu tala, betul. Ya, ini kan untuk ngetes nada gitar kan pakai garpu tala, ya. Nada dasarnya apa gitu ya. Ini menghasilkan bunyi. Di bunyi itu menghasilkan getaran. Getarannya adalah getaran teratur atau getaran tidak teratur. Kalau palu itu getaran tidak teratur. Getaran teratur itu gelombangnya adalah gelombang mekanik, ya, gelombang mekanik, dan bunyi itu gelombangnya longitudinal. Ya, sifatnya adalah merambat lurus, kemudian dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat interferensi, dapat difraksi, ya, akan mengalami interferensi dan difraksi. Jadi ini sifatnya. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa sifat akan diperdalam, ya. Yang pertama ini diingatkan kembali tentang cepat rambat gelombang bunyi, ya. Nah, disinggung lagi, ini pernah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi bunyi itu adalah gelombang mekanik, dia perlu medium padat, cair atau gas, sehingga di dalam ruang hampa itu tidak bisa melewati, ya. Bunyi itu kalau ada ruang hampa nggak bisa lewat gitu. Makanya tadi ketika tekanan udara dinolkan, bunyinya hilang kan begitu. Nah, ya, cepat teramat di padat ini yang disebut dengan hasil percobaan Melde. E sama dengan akar per mu, F-nya tegangan, ini mu itu massa persatuan panjang, ini rho massa jenis, A-nya luas penampang, ini E-nya adalah modulis elastisitas. Dan pada zat cair bergantung pada massa jenisnya, makin besar massa jenisnya, makin kecil cepat rambatnya. Ini B-nya modulus cair. Zat air. Atau disebut dengan modulus Bulk. Pada gas bergantung pada jenis gas dan suhunya, ya. Ini gamma, ini konstanta Laplace. Itu adalah Cp per Cv. Kemudian R-nya konstanta gas umum, T-nya suhu, dan M-nya adalah Mr. Kilogram per mol, ya. Di medium apa bunyi merambat lebih cepat? Apakah di medium padat, cair, di gas? Di gas bukan Pak, kalau nggak salah. Datanya nggak? Di gas berapa? Ada sih Pak. Berapa? Bentar. Ada. Kalau zat padat berapa?
Bisa cair Lupa. berapa dan digas. Kalau di padat itu 5.120 meter per second 5.000, bukan? iya. Iya, terus kalau tidak cair, 343 kalau di udara 343 meter per second, kalau di cair iya, 484 meter per second. 1.400. Jadi yang paling cepat di Yang paling padat, cepat bukan di Oh, berarti makin tinggi Iya, angkanya makin cepat berarti. Iya kan 5.000 tiap detik, ini cuma 1.400 tiap detik meter kan gitu, ya kan? Iya. Jadi bunyi akan melambat lebih cepat di saat padat. Nah, tentang pemantulan bunyi, jadi bunyi itu bisa dipantulkan. Seorang siswa berteriak di mulut goa seperti gambar. Ia mendengar bunyi pantulan pertama setelah 0,5 detik. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, berapa jarak dinding dari mulut goa? Prinsipnya bunyi itu dia sana, ya kan? Nah, ini jaraknya adalah X kan begitu. Nah, bunyi sini terus mantul lagi, nanti balik lagi ke sini. Nah, jarak tempuh bunyi itu S sama dengan 2 kali X kan begitu, ya. Nah, S itu sama dengan V kali T, sehingga apa? Berarti V kali T sama dengan 2X begitu, ya. V kali T, V-nya 340, E-nya 0,52X kan begitu. 340 kali 0,5 170 kan? Nah, sama dengan 2X, sehingga 2X sama dengan 170, berarti X-nya 170 dibagi 2, 17 bagi 2 8, sisa 1, 10 bagi 2 5, 85 meter. Jadi X-nya adalah 85 meter. Bertanya, berapa jarak dinding dari mulut goa? Berapa dari sini, dari mulutnya ini, dindingnya ini ke mulut goanya ini, begitu, ya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Lokomotif kereta api itu membunyikan klakson saat bergerak mendekati tebing dengan laju 72 km per jam. Ini lokomotif. Ini lokomotif. Ini ceritanya keretanya mau ke sono, ya. Sono gitu. Nah, mau masuk. Ini ada terowongan di sini. Cuman pintu terowongannya ketutup gitu. Ini mau masuk nih, jalan keretanya ke sini. Gitu, ya. Sampailah ini jaraknya X, ya. Lokomotif KA itu membunyikan saat bergerak mendekati tebing dengan laju 72 km. Artinya kereta ya 72 km per jam, atau ini sama dengan 72.000 meter per 3.600. Jadi sama dengan 20 meter per sekon. Ya. Oke, kereta. Jadi pada bunyi ini sana tuh, terus mantul, tapi waktu mantul balik lagi keretanya udah bukan di sini, sudah pindah ke sini keretanya, udah pindah ke sini, ya. Sampai sini, ya. Ini jarak kereta, ini D. D-nya adalah P kereta kali waktu, gitu. Nah, jarak yang ditempuh bunyi
adalah ini dari sini ke sini. Ini S bunyi ditambah jarak yang ditempuh kereta itu sama dengan 2X. Ya. Yang ditempuh bunyi adalah V bunyi kali T ditambah jarak yang ditempuh kereta adalah V kereta kali T sama dengan 2X. Bunyinya kecepatannya adalah ini 340. 340 kali waktunya 0,5 ditambah kecepatan keretanya 20 kali 0,5 sama dengan 2X. Ini 180 sama dengan 2X. Maka X-nya adalah 180 dibagi 2 sama dengan 90 meter. Itu. Perhatikan gambar orang tersebut. Berdiri di antara dua speaker yang berbunyi identik. F sama dengan 680 Hz. Dengan jarak sama 4 meter ke kiri maupun ke kanan. Cepat rambat bunyi saat itu 340 meter per second. A. Interferensi apakah yang terjadi saat itu? B. Jika ia melangkah 12,5 cm ke kanan, interferensi apa yang terjadi? C. Berapa jauh ia harus bergeser ke kiri atau kanan dari posisi semula agar diperoleh interferensi maksimum kedua? Iya, interferensi itu konsep utamanya adalah ada dua interferensi ya, ada interferensi maksimum. Nah, kalau bunyi itu berarti akan terdengar nyaring ya. Ini syaratnya delta X-nya adalah 0, 1 lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Frekuensi yang kedua adalah hilang atau redup. Bunyi redup. Ini syaratnya delta X-nya adalah setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Ini dulu delta X-nya. Kalau di tengah-tengah berarti ini X1 ditentukan katanya 4 meter. 4 meter. Nah, ini ke sini juga X2-nya 4 meter. Oke. Ini ada frekuensi, ini ada panjang gelombang. Kamu bisa mencari lambdanya. Lambda itu sama dengan V per F ya. 340 dibagi 680 atau 0,5 meter atau 50 cm. Nah, sekarang interferensi apakah yang terjadi saat itu, saat begini? Jadi untuk yang ini karena X1-nya 4, X2-nya 4, selisihnya adalah delta X. Berarti 4 kurang 4, 0. Kalau begitu 0 ini nih tuh apa? Terjadi interferensi maksimum. Jadi maksimum atau nyaring. Begitu. Sekarang yang kedua. Ia melangkah 12,5 cm ke kanan. Kanan itu ke sebelah sini. Sebelah sini gitu. Dia melangkah ke sana. Ini D. 12,5. Maka apa yang terjadi? Nah, X1-nya yang tadinya 4 meter menjadi 4 ditambah 2. 12,5 itu berarti ya, 4 meter ditambah 12,5 cm kan begitu. Centimeter loh ya. Centimeter. Sedangkan X2-nya adalah 4 meter dikurangi 12,5 cm. Delta X-nya tinggal dikurangi. Delta X-nya berarti X1 dikurang X2. Dikurangi, kalau dikurangi ini kan habis. Yang ada 12,5 dikurang 12,5. Jadi yang berikutnya, berapa jauh ia harus bergeser ke kiri atau ke kanan dari posisi semula agar peroleh interferensi maksimum kedua. Kiri berarti nanti X2-nya akan menjadi 4 ditambah D. Nah, bergeser ke kiri. Jauh D.
Sedangkan X2-nya menjadi 4 dikurang D. Nah, dikurang. Berapa ini delta X-nya? Sama dengan 4 habis 4 jadi D dikurang D, jadi 2D. Nah, 2D ini harus sama dengan interferensi maksimum kedua, berarti sama dengan 2 lambda. Begitu, D-nya dicoret, berarti D-nya berapa lambda? Berarti sama dengan 50 cm. Jadi, geser berapa ke kiri atau ke kanan? Sejauh 50 cm. Dia akan mendengar bunyi nyaring yang kedua. Gitu. Nah, itu interferensi. Berikutnya, nada dawai. Ini pernah Bapak singgung juga ya. Nah, jadi ini karena sebagian dari gelombang stasioner. Jadi, kalau digetarkan seperti ini akan menghasilkan ini namanya nada dasar atau harmoni pertama. Dari simpul, ini perut, ini simpul. Jadi berarti ini 2 simpul, 1 perut. L-nya adalah hanya setengah gelombang. Ya, setengah gelombang. Maka frekuensinya adalah frekuensi nada dasar F0 yaitu V per lambda. Karena lambdanya setengah L-nya setengah lambda, maka lambdanya adalah 2L. Jadi sama dengan V dibagi apa? 2L. Ya, itu F0. Kemudian yang ini disebut dengan nada atas pertama atau harmoni kedua. 1, 2, 3 ini simpul, simpul, perut, perut, simpul. Jadi ada 3 simpul, ada 2 perut. Maka F1-nya adalah V per lambda. Lambdanya sama dengan L. Sama dengan V per L atau ya sama penyebutnya 2V per 2L. Berikutnya nada atas kedua. Ini ada simpul, 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 simpul. Perut, perut, perut. Berarti ini ada 4 simpul dan 3 perut. Nanti F2-nya sama dengan V dibagi lambda sama dengan V dibagi 2L per 3, jadi 3. Hingga dengan demikian, ada perbandingan F0 banding F1 banding F2, yaitu 1, 2 per 2 dan 3 per 2. Jadi sama dengan 1 banding 2 banding 3. Jadi untuk nada dawai itu antara harmoni 1, harmoni 2 selalu merupakan perbandingan bilangan bulat. 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang berikutnya nada pipa organa. Yang sebelah kiri ini namanya pipa organa tertutup. Kalau yang sebelah kanan terbuka. Sebagai baik kiri maupun kanan ini nada dasar atau disebut dengan harmoni pertama. Ini disebut nada atas pertama atau disebut dengan harmoni kedua. Yang ini disebut nada atas kedua atau disebut dengan harmoni ketiga. Nah, coba lihat di sebelah kiri. Ini simpul, ini perut. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri ini hanya terdiri dari yang sebelah sini 1 simpul dan 1 perut. Nah, kalau yang di sebelah kanan simpulnya 1, perutnya 2. Jadi ini ada 1 simpul dan 2 perut. Di nada dasar, kalau ditanya nada dasar berapa jumlah simpul perutnya kalau untuk pipa organa terbuka, tertutup dan seterusnya. Yang sebelah kiri ini nada atas pertama, ini terdiri dari 2 simpul
dan 2 perut. Yang sebelah sini ada 2 simpul dan 3 perut. Nah, ini ada 3 simpul, ada 3 perut. Yang ini ada 3 simpul dan 4 perut. Coba kalau Bapak tanya, nada atas ke-7. Nada atas ke-7 itu berarti harmonik ke-8. Maka kalau pipa organa tertutup itu ada 8 simpul, 8 perut. Kalau pipa organa terbuka itu ada 8 simpul, 9 perut. Begitu. Nah, oke, lanjut dulu. Ini L-nya adalah 1/4 lambda, sehingga lambdanya 4L. Yang ini L-nya 3/4 lambda, sehingga lambdanya 4/3L. Yang ini L-nya adalah 5/4 lambda, sehingga lambdanya adalah 4L/5. Ini L-nya adalah 1/2 lambda, sehingga lambdanya 2L. Untuk pipa organa terbuka akan didapatkan F0 banding F1 banding F2 sama seperti tadi ini, 1 banding 2 banding 3. Sedangkan untuk yang pipa organa tertutup akan mendapatkan F0 banding F1 banding F2 adalah, jadi seperti ini nih, 1, 3, 5. Jadi ini bilangan 1 banding 3 banding 5. Jadi ini bilangan ganjil kalau ini perbandingannya. Jadi antara dawai dengan pipa organa terbuka itu memiliki perbandingan yang sama. Tapi untuk pipa organa tertutup itu memiliki perbandingan yang berbeda, yaitu bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, itu anak-anak, hari ini kalian belajar, tidak ada Bapak memberikan latihan-latihan. Yang penting ini bisa dicermati aja untuk dibuatkan catatan refleksi ya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.